wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Rina Fauziah, NIM 2313095, kelas SSB 6B. Saya hormati dosen pembimbing saya, Pak Nandana Hendra Mufano, SEMM. Dan saya hormati audiens yang hadir. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai integrasi, manajemen operasional dan supply chain manajemen dalam PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Topik ini sangat penting karena perusahaan modern mampu menghasilkan produk berkualitas serta distribusi secara efektif melalui PT Indofood. Baik, selanjutnya tujuan presentasi. 1. Memahami konsep utama manajemen operasional dan SCM. 2. Menghubungkan antar materi dalam studi kasus, menganalisis kasus PT. 3. Menganalisis kasus PT Indofood CBP. 4. Menyusun solusi berbasis integrasi operasional. Tujuan dari presentasi ini adalah memberikan pemahaman mengenai konsep manajemen operasional, manajemen produksi, manajemen persediaan, dan manajemen risiko rantai pasok, dan supply chain management. Selain itu, di presentasi ini bertujuan menunjukkan hubungan antar konsep sehingga peserta dapat memahami bahwa seluruh aktivitas perusahaan sebenarnya saling terhubung dengan mempelajari studi kasus PT Indofood. Selanjutnya, ini adalah gambaran umum materi yang akan dibahas dari manajemen operasional yang merupakan dasar mengatur seluruh aktivitas perusahaan agar berjalan efektif dan efisien. Manajemen persediaan, lalu manajemen produksi yang berfokus pada proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Manajemen persediaan. Habis itu ada supply chain management. Supply chain management berperan menghubungkan seluruh aktivitas mulai dari pemasok hingga produk. Dan terakhir ada resiko rantai pasok. Resiko rantai pasok membahas berbagai ancaman yang menghambat proses bisnis, agar operasional tidak terganggu. Selanjutnya, materi operasional. Materi 1, manajemen operasional. Manajemen operasional terdiri dari potensi efisien dan kualitas proses bisnis. Konsep utama mengatur proses kerja berjalan lancar dan struktur, menjaga efisien dalam penggunaan sumber daya perusahaan, mengontrol kualitas produk dan layanan secara berkelanjutan, dan ketiga, mendukung layanan konsumen yang optimal dan memuaskan. Manajemen operasional merupakan proses perencanaan, penggonalisian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang menghasilkan barang maupun jasa. Tujuan utama manajemen operasional adalah menciptakan efisien,
meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam perusahaan besar seperti PT Indofood, manajemen operasional sangat penting karena perusahaan harus mengelola banyak pabrik, ribuan tenaga kerja, serta sangat penting karena perusahaan harus mengelola karena perusahaan akan menentukan kemampuan dalam memenuhi permintaan pasar. Selanjutnya, materi 2, manajemen produksi. Di sini terdiri dari input bahan baku, lalu terhubung ke proses produksi mie instan, dan outputnya terakhir produk siap jual. Fokus mutu dan jumlah. Manajemen produksi bagian dari manajemen operasional yang fokus pada proses penciptaan produk. Dalam proses produksi dimulai dari pengandaan bahan baku seperti tepung, terigu, minyak goreng, dan lainnya. Tujuan utama manajemen produksi adalah menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten, jumlah yang sesuai kebutuhan pasar, serta biaya yang efisien. Keberhasilan produksi sangat menentukan keberlangsungan perusahaan karena yang dihasilkan menjadi sumber pendapatan utama. Selanjutnya ada materi ketiga, manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah proses pengolahan stok bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi agar selalu tersedia dalam jumlah yang tepat. Persediaan yang terlalu sedikit dapat menyebabkan kekurangan stok sehingga perusahaan tidak dapat mampu memenuhi permintaan konsumen. Sebaiknya persediaan yang banyak akan meningkatkan biaya penyimpanan, resiko kerusakan produk. Manajemen persediaan juga menerapkan konsep safety stock dan forecasting permintaan. Pengolahan persediaan sangat penting karena kebutuhan bahan baku sangat besar dan proses distribusi mencakup wilayah yang luas. Komponen utama stok bahan baku, memastikan pasokan input produksi tersedia. Kedua, stok barang jadi, menjaga ketersediaan produk siap jual. Ketiga, safety stock, cadangan stok untuk menghadapi ketidakpastian. Tujuan menjaga stok aman dan operasional lancar. Materi keempat, resiko rantai pasok. Di sini terdapat ada 2 dalam pasok PT Indofood. Pertama, resiko bahan baku terlambat, harga bahan baku naik, distribusi terganggu, permintaan berubah. 2, dampak produksi terhenti, stok kosong, biaya produksi meningkat, produk tidak sampai ke konsumen, stok berlebih atau kekurangan. Rantai pasok merupakan berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi kelancaran aliran barang, informasi keuangan, dan rantai pasok. Contohnya perubahan permintaan pasar.
Selanjutnya, nah, selanjutnya ada materi, integrasi materi, hubungan antar konsep. Yang pertama tadi operasional, persediaan, produksi, supply, chains, dan lalu ke semua pihak. Operasional mengatur proses kerja produksi menghasilkan barang jadi. Persediaan menjaga stok tetap aman. ECM supply menghubungkan ke semua pihak. Integrasi materi menunjukkan bahwa manajemen operasional, produksi persediaan, rantai pasok, dan ECM merupakan operasi mengatur proses kerja produksi, menghasilkan produk, persediaan menjaga ketersediaan stok manajemen, resiko mengurangi gangguan, dan menghubungkan ke seluruh pihak yang terlibat. Jika salah satu komponen tidak berjalan dengan baik, maka komponen lainnya juga akan terdampak. Oleh karena itu, perusahaan harus mengelola seluruh aspek yang terpadu agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal. Baik, selanjutnya ada studi kasus PT Indofood CBP. PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah perusahaan makanan olahan tamuka di Indonesia yang bergerak di bidang produksi. Berbagai konsumen, produk unggulan Indomie, merek mie instan yang dikenal secara nasional dan internasional dengan pasar yang sangat besar. Permintaan pasar tinggi. Konsumsi mie instan di Indonesia terus meningkat, mendorong kebutuhan produksi yang stabil dan berkelanjutan. Distribusi luas. Jaringan distribusi mencakup seluruh wilayah Indonesia hingga lebih dari 100 negara ekspor. PT Indofood Sukses Makmur merupakan salah satu PT terbesar di Indonesia. Produk unggulannya Indomie, habis itu ada minuman di berbagai negara. Tingginya permintaan pasar harus mengharuskan perusahaan sistem operasional yang sangat baik. Selain memenuhi kebutuhan pasar domestik, Indofood juga melakukan ekspor ke berbagai negara sehingga rantai pasok yang dimiliki sangat kompleks. Keberhasilan perusahaan ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas produknya, tetapi juga oleh kemampuan mengelola operasi, produksi, persediaan, serta distribusi secara efektif. Lalu selanjutnya analisis kasus. Pertama, produksi harus stabil. Kedua, mutu harus konsisten. Ketiga, stok harus tersedia. Keempat, distribusi tepat waktu. Berdasarkan studi kasus, dapat dianalisa bahwa keberhasilan PT Indofood
berasal dari kemampuannya menjaga stabilitas produksi, konsisten mutu, persediaan, dan distribusi yang tepat waktu. Produksi yang terganggu akan berdampak pada berkurangnya produk di pasar. Keterlambatan distribusi juga menyebabkan konsumen beralih ke produk pesaing. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan seluruh bagian bekerja secara terorganisir. Penggunaan teknologi informasi menjadi faktor penting yang mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Rekomendasi solusi. Pertama, sistem stok real time. Kedua, pemasok alternatif. Ketiga, forecasting permintaan. Keempat, evaluasi resiko berkala. Beberapa rekomendasi dapat diterapkan dalam penggunaan sistem stok real time untuk memantau persediaan secara langsung, pengembangan pemasok alternatif guna mengurangi ketergantungan pada suatu pemasok, peningkatan akurasi forecasting permintaan menggunakan data historis, serta perencanaan evaluasi resiko secara berkala. Selain itu, perusahaan dapat mengembangkan sistem digital integritas yang menghubungkan pemasok, pabrik, gudang, dan distributor sehingga informasi dapat mengalir dengan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, manfaat ECM dalam meningkatkan kinerja perusahaan dapat mengaitkan dan bertujuan memperluas pembahasan dalam manajemen operasional